السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita meneruskan zikru talbisi iblis ala al-fuqaha, tentang bagaimana iblis mentalbis, menipu, memperdaya ahli fikih, fuqaha, manusia-manusia berilmu, mengetahui tentang fikih, tapi dibikin main-main oleh iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya bacakan ucapan beliau. Qala al-musannif rahimahullah, kana al-fuqaha'u fi qadimiz zaman. Qadimiz zaman. Kapan qadimiz zaman? Zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, masa awal, qadimiz zaman. Siapa mereka? Ahlul Quran wal hadis. Mereka adalah ahlul Quran, ahlul hadis, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Hadis ini terputus sanadnya, hadis ini mauquf, hadis ini mudraj. Mereka tahu. Kapan? Kapan? Dulu di awal-awal. Bukan 800 tahun setelah Nabi wafat, 900 tahun setelah Nabi wafat, 1000 tahun setelah Nabi wafat. Bukan. Mungkin ya kalau Nabi masih hidup udah jelas, sangat jelas, nggak usah dibahas, nggak butuh fuqaha, nggak butuh muhadis, nggak butuh mufassir. Ketika Nabi masih hidup, ya, kaum muslimin butuh fuqaha? Enggak. Kaum muslimin butuh ahli hadis? Enggak. Kaum muslimin butuh ahli tafsir? Enggak. Semuanya sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Ya. Hari itu tidak ada ahli fikih kecuali Nabi SAW. Tidak ada ahli tafsir, tidak ada ahli hadis kecuali Nabi SAW. Ya. Nggak butuh yang lain. Dan jawaban beliau pasti benar, ucapan beliau pasti benar. Nah, ini hebatnya hidup sezaman dengan Nabi SAW. Ya, zaman terbaik. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Bagaimana keadaan? Sama. Keadaan sama. Bukan sama persis, ya. Tapi sama-sama tidak ada, sama-sama tidak ada syubhat, sama-sama tidak ada bid'ah, sama-sama belum muncul aliran sesat. Zaman hidup Nabi dengan zaman hidup Abu Bakar
sama-sama tidak ada bid'ah, tidak ada syubhat, tidak ada aliran sesat, tidak ada firqah. 2 tahun kira-kira Abu Bakar memimpin kaum muslimin, beliau wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar. 10 tahun kira-kira. Bagaimana keadaan? Masih sama. Walaupun zaman Umar tentu tidak sebaik zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar tidak sebaik zaman Nabi SAW. Tapi di zaman ketiga manusia ini sama. Ada kesamaan. Apa? Sama-sama belum ada bid'ah, sama-sama belum ada firqah, sama-sama belum ada aliran sesat, sama-sama belum ada syubhat. Ini berakhir dengan dibunuhnya Umar. Ketika Umar terbunuh, selesai. Ya. Taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Selesai. Sudah beda. Sudah mulai ada syubhat, firqah, aliran sesat, bid'ah. Ya. Tapi bagaimana mayoritas? Mayoritas adalah sahabat. Sepeninggal Umar, mayoritas masih sahabat. Tapi ada segelintir orang, segelintir anak-anak muda yang akhirnya menjadi khawarij. Dimulai di zaman Utsman. Tapi di awal-awal ini mayoritas baik. Fama zala al-amru yatanaqas. Keadaan itu terus berkurang, terus berkurang, terus berkurang, terus berkurang, terus berkurang. Ya. Yang hafal Al-Quran tidak sebanyak dulu lagi. Yang hafal hadis tidak sebanyak dulu lagi. Yang memahami kaidah-kaidah tidak sebanyak dulu lagi. Hatta qala al-mutaakhirun, sampai orang-orang belakangan mengatakan, ini karena saking mengecil, sampai ada yang mengatakan, yakfina an na'rifa ayatil ahkam minal Qur'an. Cukup bagi kita mengetahui ayat-ayat ahkam saja di Al-Quran. Udah cukup. Jadi seolah nggak perlu lagi ayat-ayat tentang hari kiamat, ayat tentang ayat Ashabul Kahfi, ayat-ayat tentang ini, tentang itu. Yang penting ayat-ayat tentang hukum, ahkam. Yeah. Bagaimana hukuman bagi pencuri, bagaimana hukuman bagi peminum khamar, bagaimana hukuman terhadap orang yang berzina. Cukup itu saja. Jelas ini clear. Wa an na'tamida 'ala al-kutubil masyhurati fil hadits. Hari ini kan sebagian orang, saudara kita seperti itu. Ya. Ada satu kelompok ketika ceramah, ketika membahas tentang Islam, ketika membahas tentang ajaran syariat ini, enggak jauh dari dakwah. Seolah Islam ini isinya dakwah terus. Ya. Bahkan baru berhenti seminggu dari khamar, baru berhenti seminggu dari jadi artis, langsung dakwah itu saja. Ada lagi satu firqah yang ketika berbicara tentang Islam isinya enggak jauh dari khilafah. Seolah Islam ini isinya cuma khilafah. Ketika disodorkan berapa rakaat kita salat duhur, asar, ketika kita safar di Surabaya misalnya, di Mekah, di Madinah, dia nggak mau tahu. Ya. Sekali ke Mekah itu umrohnya sekali apa boleh berkali-kali? Ya, dia nggak bisa jawab. Ya. Karena yang dia tahu
cuman khilafah. Dan antum tahu ayat yang mereka bawakan surat An-Nur itu justru menampar mereka, justru menghancurkan hujah mereka. Karena di ayat itu disebutkan bahwa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Kekhalifahan itu akan Allah berikan. Allah berjanji akan memberikan kekhalifahan kepada kaum muslimin yang beriman dan beramal saleh. Yang beriman dan beramal saleh. Tidak mungkin beriman kalau syirik. Tidak mungkin beramal soleh kalau bid'ah. Maka berbicara tentang khalifah harus berbicara dulu tentang syirik dan bid'ah. Nah, mereka tidak. Mereka asyik berbicara tentang khalifah, khilafah, tapi nggak bahas itu perdukunan, jimat-jimat, kuburan keramat, usolli, tahlilan, muludan, salawat nariyah, salawat al-fatih, tibbul qulub, nggak dibahas. Yang dibahas khilafah. Padahal Allah berjanji akan memberikan kekhalifahan kepada kaum muslimin yang tidak berbuat syirik dan tidak berbuat bid'ah. Kan begitu. Syirik dan bid'ah dulu dibahas. Ketika kaum muslimin selamat dari syirik dan bid'ah mayoritasnya, wa'adallah, Allah akan berikan janjinya, la yastakhlifannahum fil ardh, Allah akan berikan kekhalifahan kepada kalian di muka bumi. Ya, ini dia sebagaimana yang sering kita bahas ucapan Syekhul Islam, kullama tastadillu firqatun bidalilin, setiap kali satu firqah itu berhujah, berdalil dengan sebuah dalil, maka justru dalil itu menampar diri mereka, bukan membela diri mereka. Ini ucapan Syekhul Islam. Wa an na'tamida 'ala al-kutubil masyhurati fil hadits, dan cukup bagi kita berpegang dengan kitab-kitab hadis yang masyhur saja. Ya, ambil contoh Sunan Abu Dawud, udah itu aja. Ya, sekira hari itu masih mending ya, hari itu masih mending. Sekarang luar biasa. Ya, maka nanti ada taklik, ada komentar dari Syekh Ali Hasan rahimahullah atas ucapan musannif. Ya, beliau mengatakan seolah-olah musannif itu hidup sekarang. Ini luar biasa ya, luar biasa. Ini firasat seorang ahli ilmu, luar biasa. Jaraknya kan jauh sekali. Syekh Ali kan baru meninggal mungkin setahun yang lalu ya kan, kena COVID. Sedangkan musannif kan kira-kira 800 tahun yang lalu. Dia kan? Syekh Ali Hasan mengatakan seolah-olah musannif hidup hari ini. Hari kita lihat ya, ceramah-ceramah ini itu tanpa buka kitab ya. Semakin tipis ilmu itu. Thumma istahanu bihadzal amri aidan wa sara ahaduhum yahtajju bi ayatin. Lebih parah dari itu apa? Salah satu dari mereka berhujah dengan sebuah ayat. Berhujah dengan sebuah ayat. Misalnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berhujah dengan ayat ini. La ya'rifu ma'naha, sedangkan dia tidak tahu makna ayat itu.
Ya. Dia tidak tahu makna ayat itu. Seperti saya pernah dengar orang partai mengatakan, kadang partai Islam menang, kadang kalah. Kadang partai kafir menang, kadang kalah. Apakah dalil? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Padahal maksud ayat itu apa? Kadang kaum muslimin ketika berjihad itu menang, kadang kalah. Nggak ada hubungannya dengan partai. Ya. Memang kalau partai bukan Islam, di dalamnya kafir semua. Ada jaminan? Ada partai Islam nih, ya. P3 zaman dulu misalnya, ya, kan partai Islam tuh. Dulu kan cuma 3, Golkar, P3, PDI. P3 partai Islam misalnya. Berarti apa? Semua yang ada di Golkar, di PDI kafir semua? Tidak, kan? Banyak kaum muslimin yang ada di Golkar, yang ada di PDI. Ya. Apa mereka mau cukup 2 partai, partai Islam dan partai kafir, gitu ya? Tentu mereka nggak mau, nggak berani, kan? Nah, ini dia. Maka itu bukan jihad. Jihad betul-betul perang, bunuh-bunuhan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, li'i'la'i kalimatillah walibtiga'i mardatillah, dalam rangka meninggikan kalimah Allah, mencari ridha Allah. Itu jihad. Paling jihad ilmu ada jihad ilmu. Termasuk ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum tersebut, bangsa tersebut merubah diri mereka sendiri. Mereka fahami ayat ini bahwa kita para rakyat nggak boleh diam aja untuk merubah bangsa ini, ya. Ketika pemimpin korup, pemimpin zalim, pemimpin tidak amanah, pemimpin buruk, kita nggak boleh diam saja, kita harus berusaha, ya. Apa? Turun ke jalan, demo, pakai ayat itu. Mereka tidak faham dengan ayat itu bahwa kitanya para rakyat disuruh oleh ayat itu untuk berubah. Kitanya yang berubah, kitanya yang diganti. Dari malas ke rajin, dari hianat ke amanah, dari bohong ke jujur, dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, dan seterusnya. Kitanya para rakyat yang disuruh berubah, bukan pemimpin. Wa bihaditsin la yadri as-sahihun huwa am la. Berhujjah dengan hadis tapi dia tidak tahu hadis tersebut sahih atau tidak. Kita bela negeri kita ini. Ingat sabda Nabi, hubbul watan minal iman. Padahal itu bukan sabda Nabi. Cari ilmu di mana saja, nggak harus di negeri muslim, negeri kafir. Kan Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisri. Dia tidak tahu kalau itu bukan sabda Nabi SAW. Bahkan sesuatu yang salah dikiaskan. Apa? Kan kalau baru lahir diazankan tuh. Kan kalau baru bayi lahir kan diazani itu. Bagaimana kalau itu kan datang ke dunia disambut dengan azan? Bagaimana ketika meninggalkan dunia, sudah mau dikubur, sama diazankan, pakai kias, ya. Padahal hadis mengazankan bayi sahih apa tidak? Hadis mengazankan bayi sahih apa dhaif? Dhaif. Ya. Bagaimana udah dhaif dikiaskan lagi? Ya.
Ketika itu sahih saja kan tidak boleh dikiaskan. Kias tidak boleh dipakai dalam masalah ibadah mahdhah. Ya. Azan ibadah mahdhah tidak boleh pakai kias. Ya. Sebagian saudara-saudara kita ketika pindah rumah baru itu mengundang tetangga-tetangga dan semuanya disuruh azan. Ini pakai kias. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa setan akan lari ketika mendengar azan. Nah, biar setan pada lari dari rumah yang baru ini atau yang udah lama kosong ini, maka azan. Jadi kias. Padahal yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setan lari dengan mengeluarkan durat itu ketika terdengar azan subuh, azan zuhur, azan asar, maghrib, isya. Ya pas waktunya. Bukan apa misalnya lomba azan misalnya. Lomba azan bocah-bocah SD jam 10 pagi, oh setan pada lari begitu? Ya tidak. Azan subuh, azan duhur, azan asar, maghrib, isya, azan sholat. Ya. Kenapa? La qiyasa fil ibadah. Di dalam ibadah, maksudnya ibadah mahdhah, tidak boleh ada qiyas. Jadi ibadah mahdhah itu betul-betul murni karena dalil. Ada contoh dari Nabi? Sami'na wa ata'na. Enggak ada? Sudah. Wa rubbama i'tamada ala qiyasin yu'ariduhu hadithun sahihun wa la ya'lam. Kadang-kadang memakai kias, sementara kias itu bertentangan dengan hadis sahih. Kan tidak boleh pakai kias kalau sudah ada hadis. Ini bukan mahdhah ya. Bukan mahdhah ya. Minum ini, makan ini, bekerja ini dan seterusnya. Ini kan boleh pakai kias. Salah. Kalau bertentangan dengan hadis sahih. Ya. Ya seperti kias yang dipegangi oleh sebagian ulama bagus kan? Ya. Pernah kita bahas tentang cadar bagi wanita. Itu kalau pakai kias bagus sekali. Bagus sekali, sangat bagus sekali. Bayangkan telapak kaki wanita saja wajib ditutup, ya kan? Apalagi wajah cantiknya, kan bagus sekali. Ini kias seperti ini bagus sekali, ya. Mafhum muwafaqah. Tentu wajah cantik seorang wanita lebih memfitnah, menggoda para lelaki dibanding telapak kakinya. Telapak kaki jelas aurat, harus ditutup. Wajah lebih harus ditutup. Oh, bagus sekali kias ini. Kalau tidak, kias ini bagus sekali. Kalau tidak, ini kan masalah bukan mahdhah kan? Pakai ini, pakai itu kan bukan mahdhah. Mahdhah tadi qomat, tawaf, sa'i, azan, ruku, sujud, lempar jumrah, itu mahdhah. Pakai cadar atau tidak, nutup wajah atau tidak, jelas bukan mahdhah. Berarti boleh pakai kias. Dan kias tadi bagus sekali. Tapi sayang bertentangan dengan dalil sahih riwayat Imran bin Husain, di mana Imran bin Husain bersama Nabi dan para sahabat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang siapa? Masih ingat? Fatimah. Kata Imran bin Husain, Fatimah waktu itu datang kepada Nabi dengan wajah pucat.
pucat, mungkin karena sakit. Lalu Nabi meletakkan tangan beliau yang mulia di dada Fatimah putri beliau. Tiba-tiba wajah Fatimah memerah, tidak pucat lagi. Mungkinkah Fatimah pakai cadar? Ya tidak mungkin. Tidak mungkin ada kalimat seperti ini kalau Fatimah pakai cadar. Ya, maka yang mengatakan bahwa cadar wajib berarti menuduh Fatimah berbuat dosa di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat. Karena di situ banyak yang bukan mahram. Masuk Imran bin Husain, perawi hadis ini bukan mahramnya Fatimah. Ya. Maka kias yang bagus tadi kalah, hilang, hapus, buang. Ya. Walaupun itu keluar dari mulut Imam Syafi'i, keluar dari mulut Imam Bukhari, Imam Malik, siapapun, bahkan Abu Bakar, Umar, kias harus kalah oleh dalil. Satu lagi kias yang bagus, bahkan ini pendapat yang sangat dikagumi oleh Ibnu Katsir, yaitu ketika seorang wanita yang sedang hamil tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya meninggal. Idahnya berapa lama? Wanita hamil idahnya adalah sampai melahirkan. Sementara wanita yang ditinggal mati oleh suami idahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini yang dipakai yang di mana nih? Dia hamil juga, ditinggal mati suami juga. Ada pendapat bagus. Bukan ditambah ya, nggak ada. Saya kira nggak ada ya, pendapat ditambah nggak ada. Suruh lahir, tunggu sampai anaknya lahir dulu, setelah lahir tambah 4 bulan 10 hari. Saya kira nggak ada pendapat ini. Ini pendapat yang tidak bagus. Pendapat yang bagus adalah cari yang terpanjang. Ya. Ketika dia wanita yang sedang hamil ini ditinggal mati oleh suaminya, sementara seminggu setelah suaminya meninggal kok melahirkan, hamil yang 4 bulan 10 hari. Sebaliknya, ketika suaminya itu meninggal dan hamilnya masih 2 bulan misalnya, kan berarti kan masih lama, dari 2 bulan ke 9 bulan kan, bisa 7 bulan, bisa lebih ya. Pakai yang mana? Pakai yang lama. Pendapat yang bagus, dikagumi oleh Ibnu Katsir, tapi kekaguman Ibnu Katsir hilang, sirna setelah tahu hadis Subai'ah mengalami itu di zaman Nabi SAW, yaitu dia hamil dan suaminya meninggal. Nggak lama dari suaminya meninggal, mungkin 2 minggu atau 3 minggu, dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, beberapa saat dia berdandan, dia mandi, dia berdandan, dia keluar rumah gitu. Dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Apa ini? Dalil, bukan kias lagi. Orang didiamkan oleh Nabi SAW. Kalau salah tidak mungkin didiamkan oleh Nabi SAW. Likillati iltifatihi ila ma'rifatin naqal, karena kurangnya perhatian terhadap nakal. Apa nakal? Nakal itu ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi, itu nakal ya. Dalil itu ada nakal, ada akal. Jangan dikira bahwa akal itu dibuang sama sekali, keliru, salah ya.
Akal tidak dibuang. Akal kita pakai untuk memahami nakal, untuk memahami dalil. Yang tidak boleh kita pakai akal kalau bertentangan dengan nakal, bertentangan dengan dalil. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kalau tidak bertentangan, justru nakal itu, Al-Quran dan Sunnah itu harus difahami dengan akal. Ada dalil ketika bersin baca alhamdulillah jahar kencang, ada dalil nggak? Yang kita dengarkan Nabi menganjurkan kita bersin mengucapkan alhamdulillah. Keras, lirih dalam hati, nggak ada keterangan, nggak ada keterangan. Tapi ini bisa difahami dengan akal. Akal kita bisa memahami bahwa ketika bersin mengucapkan alhamdulillah itu sir apa jahar? Jahar. Lu tahu dari mana? Tahu dari yarhamukallah. Kalau nggak jahar, gimana mau mengucapkan yarhamukallah? Orang nggak jahar. Dan itu pernah terjadi. Ibnu Umar atau iya, saya kira Ibnu Umar ya, ketika ada orang di depan dia bersin, diam saja. Ibnu Umar diam saja. Nggak lama ada yang bersin lagi, orang lain mengucap. Ibnu Umar mengucapkan yarhamukallah, didoakan. Lalu yang bersin pertama tadi protes, kok tadi saya bersin engkau tidak mendoakan aku yarhamukallah? Dijawab, ya engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia kan mengucapkan alhamdulillah. Dijawab oleh yang pertama ini, saya mengucapkan alhamdulillah tapi dalam hati. Gitu. Kata Ibnu Umar, sama, saya juga mengucapkan yarhamukallah dalam hati. Selesai ya. Dari kisah sepenggal ini kita pakai akal kita bahwa mengucapkan alhamdulillah saat bersin itu jahar, bukan sir. Nah, ini gunanya akal untuk memahami dalil, bukan untuk menolak dalil. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti Allah sibuk naik turun. Nah, ini akal menolak dalil. Ini namanya akal menolak dalil. Karena kalau ini diteruskan, berarti Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Tolak, nggak bener itu, kiasan doang. Kan jadi menolak, ya kan? Karena tadi berbicara tentang manusia, alhamdulillah yarhamukallah. Sedangkan ini berbicara tentang Allah, zat yang maha gaib, kita nggak mungkin bisa mencerna. Dan akal kita tidak mungkin bisa mencerna. Maka ketika Allah mengatakan aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, sudah sami'na wa ata'na, nggak perlu ada pembahasan lagi. Wa innamal fiqhu istikhrajum minal kitabi wa sunnah. Padahal fikih itu, ini kan sedang membahas fuqaha, ahli fikih, itu keluarnya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Fikih itu keluarnya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara pemahaman dia tentang Al-Quran dan Sunnah minim sekali. Gimana bisa jadi fuqaha? Aneh ya, seperti yang kita saksikan hari ini. Baca ayat enggak, baca hadis enggak, tiba-tiba langsung fikih. Rukun sholat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Batalnya saum 1, 2. Pada mana ayatnya, mana hadisnya? Masuk tiba-tiba fikih ya. Di sini justru mereka mengucapkan sebaliknya. Enak aja kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, enak aja kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kan punya ulama fikih, punya fuqaha. Ini dibalik ya. Padahal nggak mungkin ada fuqaha
nggak mungkin ada fikih kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnah. Dengan belajar Al-Quran dan Sunnah, ya otomatis nanti akan muncul fuqaha, ada ahli fikih. Bukan tiba-tiba ada fikih tanpa Al-Quran dan Sunnah. Ini aneh. فَكَيْفَ يَسْتَخْرِجُ مِنْ شَيْءٍ لَا يَعْرِفُهُ. Bagaimana dia mengeluarkan sesuatu yang dia tidak tahu? Nggak tahu. Ini fikih itu kan buah kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara Al-Quran dan Sunnah dia tidak tahu, bagaimana dia mau mengeluarkan? Ya. Maka bacalah ayat-ayat Al-Quran, bacalah hadis-hadis Nabi sebanyak-banyaknya. Ini bagi para pemula, pelajar, anak-anak, terus baca itu terus. Jangan keluar dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, terus dengan sendiri. Akan ada fikih di situ. ومن القبيح تعليق حكم على حديث لا يدري أصحيح هو أم لا. Termasuk sebuah keburukan adalah mentaklik hukum begini, hukumnya begini dari satu hadis, sementara dia tidak tahu hadis itu sahih apa tidak. Dibahas itu. Fawaidnya begini-begini, maksud hadis ini nggak tahunya dhaif. Persis ketika Imam Ahmad disidang oleh Ibnu Abi Du'ad dan lain-lain ahlul kalam yang ditopang oleh Khalifah Al-Ma'mun waktu itu. Mereka semua berhujjah Al-Quran makhluk, Al-Quran bukan kalamullah, berseberangan dengan Imam Ahmad. Banyak hujahnya, hadisnya begini. Jawab Imam Ahmad pendek sekali, ringkas sekali. Apa? Hadis itu dhaif. Mereka semua tahu siapa Imam Ahmad, ahlul hadis. Imam Ahmad bisa menjelaskan di mana letak kedhaifannya. Begitu. Jadi modalnya banyak. Ya nggak kayak kita. Modalnya banyak. Tampil lagi ahlul kalam yang lain membawakan hadis, dijelaskan begini, intinya Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Jadi Imam Ahmad, hadis itu juga dhaif. Dhaifnya begini diterangkan, selesai. Tapi karena memang mereka berada dalam kekuasaan, ya tentu hidayah, tetap mereka tidak mau bergeming, tetap meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Walaqad kanat ma'rifatu hadha tas'ud. Dan mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, ini bukan hal yang mudah. Ini sulit sekali, sukar sekali. Wa yahtajul insanu ila safarit tawil. Butuh safar yang panjang. Lihat Imam Syafi'i, lihat Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, lihat Imam Ahmad, Ali bin Madini, bentar ke Mekah, kemudian ke Yaman, kemudian ke Mesir, kemudian ke Madinah, terus musafar ke negeri-negeri muslim untuk mengumpulkan hadis, dan melelahkan sekali. Dan puluhan, mungkin ratusan kisah yang menakjubkan tentang mereka yang mengumpulkan hadis-hadis itu. Ada yang hampir binasa, Abu Hatim bersama dua temannya. Ada yang beberapa hari hanya minum air. Ada yang mau sholat Jumat keluar rumah maju mundur karena begitu melihat pakaiannya nggak pantas dilihat orang, Imam Bukhari dan lain-lain. Luar biasa perjuangan mereka untuk mencari 1-2 hadis.
Sementara hari ini ribuan hadis di depan mata kita, di kantong baju kita ribuan hadis, kita nggak baca, ya, malah asyik dengan yang lain. Jokes kan, malu kita, malu. Syekh Hasan aja malu, gimana kita? Syekh Hasan membandingkan dirinya dengan Ibnu Rajab misalnya, Imam Nawawi, malu beliau. Apalagi kita, nggak ada apa-apa. Dan mereka ilmunya betul-betul diamalkan, bukan untuk sekedar diceramahkan, betul-betul diamalkan. Ada yang sudah di majelis memberikan ilmunya, ceramahnya, teringat dengan janji ke ibunya, suruh ngempanin piaraannya, kambingnya, pulang. Padahal sudah di depan jamaah ratusan, mungkin ribuan. Nah, ini ulama-ulama kita betul-betul mengamalkan ilmunya, sangat diamalkan. Dan para ulama itu ketika tidak keluar dari negerinya ada catatan. Kan ulama itu selalu keluar dari negerinya, dari Mesir ke Syam, dari Syam ke Baghdad, dari Baghdad ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bahrain dan seterusnya. Nah, ini ada dari kecil sampai dia dewasa mengajar, masih di Baghdad terus, nggak kemana-mana. Ini kenapa? Ketahuan biasanya karena ada ibunya, ya. Karena ibunya masih hidup, sudah tua, ingin ditemani. Ini para ulama itu tahu mana al-aham fal-aham. Jadi berimbas ke akhlak. Orang nomor satu bagi kita semua kan ibu, ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit. Wa yahtajul insanu ila safarit tawil. Untuk mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang sakim, mana yang maudhu', seseorang membutuhkan safar yang panjang, wa ta'bil katsir, melelahkan, betul-betul melelahkan. Ambil contoh, ini contoh salah satunya ya, bukan satu-satunya. Imam Bukhari. Ambil contoh satu Imam Bukhari, beliau bagi malamnya menjadi 3, untuk belajar, untuk istirahat, tidur, dan untuk ibadah. Untuk ibadah, untuk belajar, dan untuk istirahat, ya. Kan nggak boleh kalau tidur terus. Yang berarti sepertiga ya, sepertiga, kan satu malam dibagi 3, untuk belajar, untuk ibadah, untuk istirahat. Nah, yang sepertiga itu, yang untuk istirahat itu, lagi istirahat, tidur, ke bawah, ya, nyalain lampu, meriksa catatannya. Ini padahal waktu istirahat, bukan waktu belajar. Kalau waktu belajar ya tidak tidur. Ini kan waktunya tidur, gitu ya. Udah periksa catatannya, udah, ya, tidur. Nggak lama kebangun lagi, nyalain lampu lagi, meriksa catatannya. Saya Bukhari itu. Terus, antum pernah dengar berapa kali? Pernah dengar?
bid'an wa isri, antara 20 sampai 30 kali ya, mungkin 21 kali, 23 kali, 27 kali. Kayak apa itu ya? Jauh sekali dengan kita ya. Jam 10 tidur, bangun-bangun subuh ya. Masih mending subuh, kadang-kadang setengah 6. Itulah kita, gak ada apa-apanya ya. Dan lebih dahsyat lagi apa yang diterima oleh Imam Bukhari dari kitab Sahih Bukhari-nya, apa? Gak ada apa-apa, gak ada sepeser pun. Padahal kalau beliau dapat apa itu istilahnya, royalti ya, berapa miliar, mungkin berapa triliun ya. Kalau beliau dapat royaltinya itu ya, di seluruh dunia ada kitab beliau, bukan hanya negeri-negeri Islam, di negeri-negeri kafir ada kitab beliau Sahih Bukhari ya, dan tidak ada yang menolak kecuali orang-orang jahil Syiah Rafidhah ya. Selain Rafidhah nggak ada yang menolak. Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Khawarij, nggak ada yang menolak kitab Sahih Bukhari, nggak ada ya. Beliau nggak dapat apa-apa. Bahkan kalau antum masih ingat bagaimana akhir kehidupan beliau, sangat-sangat menyedihkan, mengharukan ya, ditahdir oleh ulama besar Muhammad bin Yahya ya, pamor beliau waktu itu kalah ya. Kalau nggak kalah mungkin ditahdir nggak mempan ya. Ini menjadi nggak ada yang mau dekat dengan beliau ya. Ini ujian beliau. Inilah para ulama. Ini salah satu di antara sekian banyak, sekian ratus contoh betapa para ulama ini luar biasa dalam mencari ilmu. Syekhul Islam kayak apa? Penjara ya. Keluar, masukkan lagi, keluar lagi, dimasukkan lagi 7 kali kira-kira, keluar masuk penjara. Barangkali kita cuman apa ya, bisa malu agar kita tidak gegabah. Bentar-bentar mengucapkan menurut saya, jangan sampai. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi